Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Geografi B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai ikatan kimia, di mana ikatan kimia yang akan saya bahas mengenai ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai ikatan kimia, di mana materi ikatan kimia ini terbagi atas 3, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ada ikatan logam. Nah, sebelum kita lanjut ke 3 topik pembahasan kita kali ini, harus mengetahui dulu dasarnya untuk bisa mengetahui ketiga materi itu. Nah, yang pertama mengenai kestabilan unsur. Mengapa unsur-unsur di alam ini cenderung untuk bersenyawa dengan unsur lain? Kenapa? Karena tujuannya supaya unsur tersebut stabil. Kapan dia dikatakan stabil? Kapan unsur itu dikatakan stabil? Apabila dia memenuhi duplet dan oktet. Nah, duplet ini ketentuannya elektron valensinya harus 2, sedangkan oktet elektron valensinya harus 8. Sebagai contoh bisa kita lihat ada Na11 ya. Ada Na11 dengan elektron valensinya 281. Nah, kulit terluarnya, elektron valensi terluarnya ya 1. Dia tidak memenuhi hukum duplet ataupun oktet, maka dia melepaskan elektron. Ya, dia melepaskan elektron menjadi Na+, sehingga konfigurasi elektronnya tinggal 2 dan 8. 8 ini memenuhi hukum oktet ya. Nah, untuk contoh yang bisa lebih membuat teman-teman paham, kita lihat nanti di slide-slide berikutnya. Ya, ini juga dasar yang perlu kita ketahui, yaitu mengenai lambang Lewis. Nah, lambang Lewis ini biasanya ditandai dengan dot ya, atau titik ya. Ditandai dengan tanda dot atau titik. Sebagai contoh bisa kita lihat ada C6 ya dengan konfigurasi elektron 2, 4. Nah, perlu kita ketahui bahwa lambang Lewis ini untuk mengetahui berapa jumlah titik atau berapa jumlah dotnya, kita harus perhatikan berapa jumlah elektron valensinya. Elektron valensia, elektron terluarnya ya. Jadi, elektron valensinya berapa? 4. Berarti dot dari unsur C atau titik dari unsur C ini ada 4. Sebagai contoh lagi, ada O8 ya dengan konfigurasi elektron 2 dan 6. Ya, karena elektron valensinya 6, maka titiknya juga harus 6. Ini sudah ketentuan ya. Ya. Kita masuk ke materi pertama mengenai ikatan ion. Nah, ikatan ion ini kita berbicara mengenai transfer elektron. Ya, kita berbicara mengenai transfer elektron. Jadi kalau dia transfer elektron, berarti ada yang memberi, ada yang menerima, atau ada yang melepaskan, ada yang menerima elektron. Nah, ikatan ion ini terjadi pada unsur logam dan non-logam. Ya, teman-teman bisa lihat, bisa terjadi pada unsur non-logam dan unsur logam, atau elektronegatif dan elektropositif. Sebagai contoh, di yang mana masuk dalam non-logam atau elektronegatif yaitu golongan 1A ya, ada Li, ada Na, dan unsur K. Golongan 2A juga ada Be, ada Mg, ada Ca. Dan golongan 3A ya, teman-teman bisa lihat di situ ada Al. Nah, kalau dia unsur logam yang masuk golongan 7A, ada F, ada Cl, ada Br, ada I. Nah, ada juga golongan 6A ya, ada O, ada S. Itu adalah contoh-contoh yang mana unsur masuk dalam kategori elektronegatif dan elektropositif. Nah, bagaimana proses pembentukan ikatan ion itu sendiri? Kita bisa lihat contohnya ya, ada contoh yaitu NaCl. NaCl. Untuk mengerjakan ini ya,
kita harus cari dulu terlebih dahulu konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Di sini unsurnya ada dua ya, ada Na dan ada Cl. Nah, kita dulu cari konfigurasi elektronnya Na, lalu kita cari konfigurasi elektronnya Cl, baru kita tentukan struktur Lewisnya atau lambang Lewisnya. Nah, yang pertama ada Na-nya. Ya, nomor atomnya Na ada 11. Nah, kita konfigurasikan. Berapa hasil konfigurasinya? Yaitu 281. Ya, 281. Satu ini yang saya beri tanda merah, dia tidak memenuhi hukum oktet atau duplet. Ya, oktet dan duplet. Berarti dia melepaskan elektron. Dia melepaskan elektron. Nah, kalau dia melepaskan elektron, berarti dia berubah menjadi Na+ dengan konfigurasi elektron 28. Berarti dia sudah memenuhi ya. Dia sudah memenuhi oktet, yaitu ketentuannya elektron valensinya harus 8. Lanjut ke Cl ya. Cl dengan nomor atom 17 dan konfigurasi elektronnya ada 287. Nah, kita tahu tadi ya, kita perhatikan tadi, kalau dia menerima, kalau yang satu memberi elektron atau melepaskan elektron, maka unsur yang lain akan menerima elektron. Berarti supaya mencapai stabil, maka unsur Cl ini dia menerima elektron. Dari mana elektron yang diterima? Dari elektron yang telah dilepaskan oleh Na. Jadi dia berubah menjadi Cl- ya, Cl- dengan konfigurasi elektronnya 288 ya. Berarti dia sudah seimbang ya, atau dia sudah stabil. Dia stabil dan memenuhi hukum oktet. Nah, bagaimana gambar atau struktur Lewisnya? Teman-teman bisa lihat elektron valensi terakhirnya atau elektron valensinya itu kan 8. Berarti dotnya atau titiknya ya, itu juga harus 8. Nah, ini dia ada 8. Teman-teman bisa lihat ya. Saya rasa teman-teman paham ya mengenai materi pembentukan ikatan ion ini. Ya, saya rasa sudah jelas. Lanjut mengenai ikatan kovalen. Nah, ini adalah yang kedua yang akan kita bahas. Kalau tadi dia ikatan ion, yaitu antar logam dan non-logam, maka ini antar non-logam dengan non-logam. Berarti ikatan kovalen itu dia antara non-logam dengan unsur non-logam lainnya. Nah, ikatan kovalen ini terbagi atas dua. Ada ikatan kovalen tunggal dan ada ikatan kovalen rangkap. Nah, yang mana masuk ikatan kovalen tunggal? Kita lihat contoh. Nah, ini ada unsur H2 ya. Ada unsur H2. H2 ini terdiri dari dua unsur ya. Ini dia teman-teman bisa lihat ada H ya, hasil konfigurasinya 1, H yang di bawah juga 1. Nah, dia masing-masing mempunyai satu elektron. Nah, supaya memenuhi H2 ya, maka lambang Lewisnya bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, H yang di kanan memiliki 1, H yang di kiri juga punya 1. Nah, ketentuannya dia mau bergabung. Ya, membentuk H2, maka kita bisa kasih lambang seperti ini. Ya, jadi kedua elektron ini punya H yang di kanan dan keduanya juga punyanya H yang di kiri. Seperti itu, berarti dia sudah satu unsur menjadi H2. Seperti ini ya, H2. Maka tanda yang bisa kita berikan untuk ikatan kovalen tunggal yaitu garis datar 1. Ya, dia ikatan kovalennya tunggal. H garis datar H, atau H berikatan dengan H, berikatan tunggal dengan H ya. Seperti itu. Nah, lanjut ke ikatan kovalen rangkap. Ya, teman-teman bisa lihat ada unsur O2 ya, unsur yang sederhana. Ada unsur O2 dengan jumlah elektron atau nomor atomnya 8. Nah, hasil konfigurasinya berapa? Hasil konfigurasinya itu 26. Yang di bawah juga ya, O8, 26. 2 dan 6 ini elektron valensinya kita lihat, lalu kita gambarkan struktur Lewisnya. Nah, 6 yang pertama kita gambarkan. Ini dia. Ada 6 struktur yang harus terpenuhi ya. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, begitupun juga yang di bawah karena unsurnya sama dan konfigurasi elektronnya sama. Itu 2 dan 6. Nah, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana cara menentukan struktur Lewisnya? Kita pindahkan titik itu ya, kita pindahkan. Nah, tadi titik O-nya itu ada 8, ada 6, maaf, ada 6. Berarti kita masukkan di sini 6. Nah, ini ada 6. Ya. Kedua juga ada 6 ya. Berarti kita masukkan 6. Ini dia. Ada 6. Iya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa dikasih digabungkan seperti itu? Digabungkan karena kalau dia cuman 6 berarti dia tidak memenuhi hukum duplet maupun oktet. Yang memenuhi dia harus punya elektron 8. Nah, supaya punya elektron 8 maka dikasih pembatas. Nah, dengan jumlahnya ini sudah 8 ya. Nah, antara O yang di kanan dengan O yang di kiri dia sudah dalam keadaan stabil. Kenapa stabil? Karena sudah memenuhi oktet, yaitu jumlah elektronnya 8. Dan yang di kiri juga elektronnya 8. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Berarti bisa kita gambarkan ya, O dengan O. Seharusnya garis miringnya di situ ada 2 ya, karena dia ikatan rangkap. Ikatan unsur O berikatan rangkap dengan O. Maaf saya yang salah. Seharusnya 2 garis datarnya di situ supaya membuktikan bahwa dia merupakan ikatan kovalen rangkap. Berarti ikatan kovalen ini terbagi atas 2 tadi ya. Ada ikatan kovalen tunggal dan ada ikatan kovalen rangkap. Ikatan kovalen tunggal ditandai dengan 1 garis datar dan ikatan kovalen rangkap 2 garis datarnya. Ke ikatan logam ya, ikatan ketiga. Nah, ikatan logam terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Nah, kalau tadi dia ikatan ion, ya, logam dengan non-logam, ikatan kovalen non-logam dengan non-logam, maka ini ikatan logam tentunya logam dengan logam ya. Nah, kita bisa lihat kembali contohnya. Ada Na11, ada Na11 dengan konfigurasi elektronnya 281. Ya, supaya dia memenuhi hukum oktet, maka dia melepaskan 1 elektron. Karena dia melepaskan 1 elektron, maka berubah menjadi Na+. Seperti itu ya, dia berubah menjadi Na+. Ya, kita bisa gambarkan ya. Kita bisa gambarkan di sini ada unsur Na dengan elektron yang bergerak di dalamnya. Ya. Nah, dia bermuatan positif ya, sama-sama bermuatan positif. Ya. Ini bermuatan positif karena dia melepaskan elektron. Jadi dari Na, karena dia melepaskan 1 elektron menjadi Na+. Nah, di sini ya, di sini Na+ ini, Na+ yang pertama sampai yang keempat ini dia dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Elektron yang bermuatan negatif seperti ini. Nah, berarti dia tarik menarik ya. Maka Na ini dikelilingi oleh elektron. Maka hasil dari semuanya itu membentuk lautan elektron dengan muatannya yaitu bermuatan negatif. Paham ya teman-teman? Jadi saya rasa itu yang bisa kita pahami mengenai 3 materi utama ini. Yang pertama tadi ada ikatan ion, di mana ikatan ionnya yaitu unsur logam dengan non-logam. Yang kedua ada ikatan kovalen yaitu unsur non-logam dengan non-logam. Dan yang ketiga ada unsur logam yaitu tentunya unsur logam sendiri dengan unsur logam. Seperti itu. Dan saya rasa materi ini
cukup sampai di sini, dan semoga bisa membuat teman-teman paham materi mengenai ikatan kimia yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya berikan, yang bisa saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan atau apa yang telah saya berikan bisa dimengerti oleh teman-teman yang melihatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.